Tapi di luar konteks hukum, Kak Ica menyayangkan nggak sih dengan perdamaian Inara dengan Nisa? Ya gimana kalau orang udah cinta? Love is blind. Selebtubers, keputusan Marissa Icha mundur sebagai kuasa hukum Inara Rusli masih menyisakan tanda tanya. Marissa bersama tim advokatnya resmi menarik diri sejak 15 Desember 2025. Alasan yang disampaikan karena perbedaan prinsip dan pandangan yang tak lagi sejalan. Namun sebelumnya, Icha telah menegaskan seluruh fakta yang disampaikan Inara harus dapat dipertanggungjawabkan. Tak heran pengunduran diri ini memicu spekulasi publik, termasuk dugaan soal kejujuran Inara. Sudah dijelaskan tadi, sudah tidak sejalan, tidak ada kecocokan. Saya tekankan sekali lagi ya, bahwa hari ini 21 Desember kami kantor hukum Persia & Co. Kami menarik diri tidak lagi sebagai penasehat hukum Ina Idala Rusli menurut dalam perjanjian yang kami lakukan. PH itu adalah mewakili klien yang hanya dalam segala tindakan hukum. Kami sudah melakukan upaya pendampingan hukum dan atau membuat laporan polisi menurut apa yang disampaikan klien kami di Bareskrim Polri pada laporan polisi B-581-11-2025-SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2025 dan nomor laporan polisi B-8777-12-2025 SPKT Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2025 yang dimana saat itu kami hanya mendampingi ya. Klien kami datang untuk membuat laporan polisi tersebut. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan kembali dengan kuasa hukumnya yang baru. Ini bukti pencabutan kuasa kami pada klien kami, Ina Idala Rusli. Sejak awal pendampingan, Icha menegaskan seluruh keterangan dokumen dan kronologi perkara berasal dari pengakuan Inara dan telah ditandatangani sebagai pernyataan kebenaran. Icha bahkan menyatakan siap mundur jika kliennya terbukti tidak jujur. Pernyataan ini pun kembali disorot usai pengunduran dirinya. Dampingi dalam tindakan hukum. Namun tetapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukumnya, saya bukan kuasa hukum ya. Kenapa saya berbicara? Karena di sini saya pendiri dari kantor hukum Persia & Co. Kuasa hukum sudah menindak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien. Lalu kita mengambil tindakan pertama sudah kita melakukan laporan polisi di Bareskrim Polri. Lalu setelah itu kita laporkan polisi di Polda Metro Jaya. Kami lakukan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kami. Namun saat ini kami tidak lagi ada kecocokan jalan-jalan. Jadi sepertinya kami seperti yang disampaikan tadi menarik diri untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum. Di sisi lain nih guys, pengunduran diri Marissa juga dikaitkan dengan langkah mediasi mendadak yang ditempuh Inara melalui bantuan pemuka agama. Meski sempat mendampingi, tim kuasa hukum memilih berhenti karena dinilai keluar dari kesepakatan awal. Dengan mundurnya Marissa, seluruh proses hukum selanjutnya termasuk laporan di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menjadi tanggung jawab Inara atau kuasa hukum barunya. Marissa pun berpesan agar Inara lebih bijak mengambil keputusan demi masa depannya. Enggak sih, itu kan hak dia. Dan apa yang disampaikan Buya juga ada benarnya juga. Mereka saat ini masih suami istri. Terus di dalam Islam juga katanya diperbolehkan, ya monggo gitu. Kan dia juga punya hak untuk memilih. Kami juga punya hak juga kan. Fatal kan mungkin yang dilakukan akhirnya melanggar komitmen itu menurut Kak Ica fatal? Enggak lah. Cuma kan tadi seperti saya sampaikan, Inara punya hak, saya punya hak. Orang punya cara pandangnya masing-masing. Menurut saya baiknya begini, menurut
seseorang baiknya begini, ya kita kan nggak bisa paksakan gitu. Tapi di luar konteks hukum, Kak Ica menyayangkan nggak sih dengan perdamaian Inara dengan Insan? Ya gimana kalau orang udah cinta, love is blind. Waduh, kira-kira yang membuat Inara dan Ica pecah kongsi ini guys, menurut kalian apa ya? Apa benar Inara sudah cabut laporan dan siap rujuk dengan Fahmi? Yuk coba komen di bawah ini.